Silakan tuan-tuan. Silakan kalau mau beristirahat. Ini pakaian ganti. Nini bisa memanggil kami kalau mau mandi. Terima kasih. Hati-hati dengan tibu daya Sudamani. Adikmu mau dijadikan santapan obat awet mudanya. Juga kamu. Dia tidak segan-segan menyedot tulang sumsumu. Tenang. Pura-pura saja tidak tahu. Jangan bikin mereka curiga. Aku percaya kalian bisa melawannya. Selamatkan adikmu, masa depannya masih jauh. Lokarina, pria mitra, kalau apa yang dikatakan Gundik Sudamani itu benar, kita harus melawannya habis-habisan. Apa selama ini Bopo tidak tahu watak bos Uwa Sudamani? Masalahnya, Bopo tidak menyangka kalau kepada orang yang pernah menolongnya pun Sudamani tega mau melakukan kejahatan. Sudamani! Ini caramu menyambut orang yang pernah menolongmu? Weleh. Aku masih butuh kekuatan Kalawadana. Pasti hutang budiku padamu akan kubalas lain waktu. Anakmu cukup cantik untuk obat. Juga sumsum putramu, Kalawadana. Iblis busuk! Durjana! Tangkap kedua anak muda itu. Baik. Ikat mereka dan masukkan dalam bilikku.
Dengan tubuh yang tidak berdaya, dengan kedua tangan dan kaki yang terikat, di sana Lokahita dan pria mitra tidak bisa berbuat apa-apa, ketika Sudamani memandangi mereka dengan tatapan yang penuh hasrat. Ketakutan pun melanda, apa yang akan dilakukan Sudamani selanjutnya belum diketahui, tetapi sepertinya sesuatu yang akan sangat mengerikan akan segera terjadi. Semua itu terlihat dengan sikap Sudamani yang seperti kadal yang lapar. Sudah siap? Sudah, Kang. Kalau sudah siap, panggil aku. Aku ingin sambutan yang indah dari gadis itu. Buatkan ramuan untuk gadis itu, biar semakin ganas pucut. Kalau untukku, cukup kau buat saja anak menjangan dan ramuan umbi hitam. Baik, Guru. Ini ramuannya, Guru. Bagus. Tambahkan lada hitam, ya. Lalu kau masukkan ke kendi kecil, ya. Ada apa ini? Ada apa? Mana mereka? Ada bayangan hitam menyelinap dan membawa 2 orang tawanan itu, Kakang. Jahanam! Tidak akan kuampuni perbuatan ini. Terima kasih Paman dan Bibi sudah menolong kami. Kalian ini siapa? Kami putra Kalawadana, tabib dari Gunung Damar. Ayah saya telah dipenjarakan oleh pendekar 8 lengan. Kami telah ditipu oleh pendekar tua itu. Iya. Menurut salah seorang saudara pendekar tua itu, Adi Lokahita akan dijadikan korban untuk obat awet muda Ki Sudamani. Dan dia juga ingin menyedot tulang sumsum saya. Entah untuk apa. Oh, terima kasih Nyai. Terima kasih. Kami bukan dewa penolong. Kami tidak bermaksud menolong kalian. Aku hanya mau menggagalkan si tua bangka itu menambah kekuatannya. Si Durjana Sudamani masih punya hutang yang harus dia bayar kepadaku. Bibi, bagaimanapun, kami harus berterima kasih kepada Bibi dan Paman yang telah menolong kami. Itu urusan kalian. Kidarpa,
Iya, Nyai. Kita kembali dulu ke padepokan. Baik, Nyai. Kelihatannya, kedua pendekar itu sama anehnya dengan si 8 lengan. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Kakang? Kita harus secepatnya meninggalkan tempat ini. Kecuali kalau kamu mau dijadikan selir oleh bandu tua itu. Kita harus cepat pergi, Kakang. Kalau perlu, kita cari tempat Paman Paron Wajah. Dan kita ceritakan semua kejadian ini. Sebaiknya kita ke tempat lain, Nadi. Kemana saja? Kamu ingat, kita ke padepokan tua Bangka Sudamani karena Bopo kesal sama Paman Paron Wajah. Lebih baik kita ke tempat lain saja. Ayo. Karena para sandera berhasil lolos, Sudamani kini mengamuk, menyalahkan para anak buahnya yang dianggap tidak becus menjaga. Mereka dianggap tidak menggunakan mata dengan baik, sehingga orang luar berhasil menyusup masuk ke kediamannya. Sebenarnya, salah satu anak buahnya melihat dengan mata kepalanya sendiri, jika penyusup itu menggunakan pakaian serba hitam, sehingga dia mengira jika penyusup tersebut adalah bagian dari kawanan mereka. Iya, Guru. Betul, Guru. Saya pikir kawan kita sendiri, Guru. Siapa yang suruh mikir? Iya. Tugas kamu menjaga. Iya, Guru. Artinya kamu mewaspadai, Iya, Guru. melihat, Iya. mencurigai, Iya, menanyai Guru. setiap orang yang datang. Ya ampun, Guru. Bukan untuk mengira-ngira atau menduga-duga. Iya, Guru. Apalagi berpikir. Paham? Ya, Guru. Paham? Bangun, goblok. Iya, Guru. Paham? Paham. Sekarang periksa bilik tawanan. Cepat. Guru. Mau apa lagi kalian, ha? Hei, mau apa? Ha? Bilang sama guru kalian. Dia lebih busuk dari Dendawa. Diam! Apa? Diam! Membalas kebaikanku dengan perlakuan seperti ini. Ayo.
adalah seorang raja. Kantil! Cempaka! Ada apa, Yunda? Yunda, Ternyata laki-laki yang telah mempermalukan kita tempo hari adalah seorang raja. Aku baru saja melihat dia. Raja? Pantas bau badannya wangi. ya, Dia Prabu di Malwapati. rupanya dia berhasil membebaskan diri dari kutukan Yunda Dewi. Kita harus membuat perhitungan dengan dia. Dia atau istrinya harus mati. Harus mati. Tidak mungkin aku bisa menuntut Gusti Prabu. Tampaknya beliau masih kasmaran dengan Gusti Ratu Sekarwangi. Tapi bagaimanapun juga, beliau harus tahu. Sejak perbincangan kita malam itu, Galuh tiba-tiba jadi pemurung. Bahkan dia tidak pernah mau lagi diajak mandi di kolam Taman Sari. Apa mungkin kita telah menyinggung perasaannya? Tapi seingat saya, anak itu tidak mudah tersinggung. Bahkan terkesan masa bodoh dalam segala hal. Mungkin ada sesuatu dari yang kita bicarakan malam itu yang membuat dia teringat sesuatu yang barangkali sangat memukul perasaannya. Kalau tidak salah, saya telah bercerita bagaimana saya mendengar percakapan Nila Saroya dengan Darpasyura yang melarikan diri dari padepokan ayahnya. Mungkin persoalannya itu, Kanda Prabu. Galuh, kata Bibi Emban, dari pagi kamu belum makan? Dari kemarin, hamba tidak nafsu makan, Gusti Dewi. Apa yang mengganggu pikiranmu sebenarnya, Lu? Boleh hamba menyampaikan sesuatu, Gusti Prabu? Kapan aku pernah melarang seseorang untuk menyampaikan sesuatu? Kamu ini ada-ada saja, Lu. Akhirnya, sebelum meminta pertanggungjawaban, si Galuh lebih dulu meminta maaf kepada rajanya Raja Malwapati, yang kemudian mengemukakan unek-uneknya selama ini, yaitu tentang nasib padepokan Sugaluh dan juga keluarganya yang telah hancur berantakan, yang menurutnya akibat ulah dari Prabu Angling Dharma. Hal itu pun membuat Angling Dharma tercengang, yang tak sadar dengan kesalahan yang pernah diperbuatnya. Saya kurang mengerti apa yang kamu maksudkan. Apa mungkin seorang murid tega menghancurkan keluarga gurunya? Apalagi padepokannya. Secara tidak langsung, Gusti Prabulah yang menghancurkannya. Karena Gusti Prabulah yang membawa perempuan jahat itu ke padepokan. Nila Saroya maksudmu? Ya, dia telah mencuri pusaka dan kitab dari padepokan Sugaluh.
telah berhasil menghasut Bopo untuk mengusir Biung dari padepokan. Kemudian menghancurkan hati Bopo dengan mengkhianati cintanya. Semuanya menjadi berantakan. Hamba menjadi sebatang kara tanpa tahu apakah Bopo dan Biung hamba masih hidup atau sudah mati. Aku sendiri tidak pernah menduga bahwa perempuan itu ternyata punya niat yang sangat jahat. Gusti Prabu pernah mengatakan bahwa perempuan itu dan 12 saudara seperguruannya telah dibantai oleh Sudamani. Benar. Menurut pengakuannya, Nila Saroya adalah anggota dari perguruan Halimun Petak yang ada di pegunungan Kendeng lereng utara. Aku bisa mengerti perasaanmu. Dan sebagai murid Sugalu, aku bertanggung jawab untuk menuntut balas pada perempuan itu. Sebaiknya kamu tetap tinggal di sini. Kamu bisa menemani Gusti Putri tinggal di Kaputren. Terus terang, hamba tidak betah tinggal di sini, Gusti Prabu. Kehidupan yang serba enak seperti ini malah membuat hamba semakin tersiksa. Apalagi hamba masih belum menemukan pertanda apapun tentang Bapak Empu juga Biung hamba. Jadi? Gusti Prabu, Gusti Dewi, hamba ingin berkelana. Hamba juga ingin mencari Kakang Suliwa. Iya, Suliwa. Kemana anak ajaib itu? Kami berdua pernah pergi mencari Biung Setiawati ke Pulau Momongan. Bahkan pulau itu telah kami taklukkan. Demang Kalapati yang menjadi bawahan Adipati Sedayu memberitahu bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang nasib Biung. Sesudah itu, kami kembali ke Sugalu. Tapi padepokan sudah hancur. Kemudian, hamba berpisah dengan Kakang Suliwa. Hamba menemui Gusti Prabu. Dan Kakang Suliwa mencari Bopo dan Biung entah kemana. Kalau memang niatmu sudah bulat, aku tidak bisa menahanmu, Lu. Pesanku, jangan suka meremehkan orang, terutama yang belum kamu kenal. Baik Gusti Prabu, Gusti Dewi. Kamu harus selalu membersihkan kandang si Jalu, supaya si Jalu tidak sakit karena kandangnya kotor. Jangan khawatir, Guru. Tiap pagi dan sore, kandangnya selalu saya cuci. Dan juga kandang-kandang jago guru yang lainnya. Si Jalu sudah ditawar Gusti Adipati 2 ringgit emas. Wah, bisa buat beli kuda 10 ekor, Guru. Aku akan menyebarkan uang itu bagi siapa saja yang bisa mencarikan aku gadis kembar berkulit putih yang lahir pada Wuku Landep. Wah, 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 wah. Memang wah. Dan untuk orang tua gadis itu akan aku berikan 2 lagi ringgit emas.
Pemuda tampan itu bernama Aditya, dan ini kali pertama ia mengembara dari pulau asalnya yaitu Pulau Kura-Kura, dan akhirnya berjumpa dengan Galuh Parwati yang cantik jelita. Saat itu kedua insan tersebut sama-sama saling sendiri, sehingga tanpa sadar mereka telah saling terpana dalam nuansa cinta pada pandangan pertama, yang selanjutnya akan berlanjut di sebuah kedai kopi. Maaf, kelihatannya Nini baru ke desa ini. Apa ada larangan orang luar masuk ke desa ini? Saya kira tidak. Saya sendiri bukan orang sini. Mari, Den. Silakan, Den. Maaf, Nini. Silakan duduk. Silakan. Kelihatannya Nini keberatan duduk dengan saya. Ah, sudahlah. Pelayan, Nama saya Aditya, dari Pulau Kura-Kura. kalau tidak salah di sana ada padepokan pemiliknya seorang pendeta yang bernama Empu Ganggadara, Beliau guru saya, kenalkan. Galuh Parwati. Tapi sekarang beliau lebih memilih diam di pulau, mempelajari Weda. Sebenarnya sudah lama saya ingin menyeberang, mencari pengalaman. Tetapi guru tidak pernah mengizinkan. Kamu melarikan diri? Guru memberi tugas untuk membasmi penjahat-penjahat yang telah menguasai Kembang Jenar. Nini tahu di mana daerah Kembang Jenar? Mau makan apa, Denayu? Iya, tolong buatkan bawal panggang dan sambal belacan, pakai rawit dan asam jawa. Iya, akan saya sediakan. Kalau Aden? Sama dengan dia, Bu. Iya. Saya tidak bawa uang. Lalu kenapa berani masuk sini? Kenapa pesan makanan? Tadinya saya cuma meminta air minum. Saya sudah bawa bekal, jenang kelapa. Kali ini biar aku yang bayar. Terima kasih sebelumnya. Maaf, kalau boleh tahu, Nini datang dari mana? Sekali lagi, saya Galuh Parwati dari Padepokan Sugaluh. Saya putri Empu Mahasyura. Guru saya sering menceritakan tentang Bapak Nini. Maaf atas kelancangan saya di luar tadi. Saya sangat senang berkenalan dengan Nini. Kamu sudah tahu siapa yang akan kamu hadapi di Kembang Jenar? Nini sendiri mau kemana? Panggil saja namaku Galuh. Rasanya aneh dan kaku jika kau menyebutku dengan ini. Iya, memang lebih enak. Galuh. Nama kamu bagus. Tidak usah memuji. Aku tidak suka. Dan satu lagi, kau bisa merahasiakan asal-usulku, Ditya? Iya, ya. Tapi kamu belum menjawab pertanyaan saya, Galuh. Ya. Aku tidak punya tujuan. Aku sedang berkelana. Begini. Kalau kamu mau, kita bisa bergabung. Kamu tahu Kembang Jenar, kan? Tergantung. Aku belum kenal betul watak dan perilakumu. Tapi tawaran itu cukup menarik. Kita berangkat sekarang. Kamu siap? Siap, Ibu. Yang akan kita hadapi adalah manusia yang kejam dan licik. Dia sebenarnya Denawa yang berwajah manusia. Kamu berani? Berani? Kita berangkat. Ayo, Kakak. Sebelum berangkat, Darpashura menyarankan agar Nila Saroya meminta izin dulu kepada Empu Ranggasuli, ayah kandungnya yang saat ini sedang sakit keras. Namun si Saroya menolak karena urusannya adalah urusan pribadinya dengan Sudamani.
Saroya tidak ingin perguruan Halimun Petak terlibat, dan para sesepuh perguruan malah hanya akan merecokinya saja. Kita berangkat sekarang. Jalu! Jalu! Bajul buntung! Lamot! Uyun! Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa ini? Kakak! Kakak! Ada apa ini? Kenapa menangis? Ada apa? Apa? Kambingku yang paling kusayang mati. Kemarin oblong. Ilmunya hampir seimbang dengan pemuda yang pernah mengalahkan aku. Sudamani. Mana suara halilintar yang pernah menjatuhkan semua saudara seperguruanku?
telapak tangan darahmu. Ayo, hancurkan. Sekarang, tunjukkan kejantananmu, Sudamani. Yang sudah kau rebut. Kau tahu anak kecil itu, Sudamani? Dia adalah titisanmu. Ku kandung dia. Ku besarkan dia. Supaya tahu bapak yang telah menganiaya dengan biadab seorang gadis yang telah tidak berdaya. Mana setorangnya? Duduk. Mana uangnya? Ayo cepat. Mana? Keluarkan uangmu. Bohong. Ayo. Kurang ajar kau. Ayo cepat. Baik. Hei, hentikan. Berhenti. Mau apa kau? Mau apa? Jangan pedulikan mereka. Kita pura-pura tidak tahu. Biar aku hajar mereka. Jangan goblok kamu. Kita belum tahu banyak kota ini. Juga penjahat yang kamu hadapi. Kalau begitu, ayo kita ke rumah Ki Kulur. Siapa dia? Orang yang pernah datang ke Pulau Kura-Kura, minta tolong pada guru. Ayo.
Ayo jawab. Tuan, sungguh. Saya. Ampun sungguh Tuan. Jangan begitu jauh. Aku masih percaya pada penduduk Kembang Jenar. Bukan begitu Kisana? Ada apa, Ditya? Rumah Kulu. Katanya dekat batas kota. Di pinggir sungai. Aku kira rumah itu. Ayo. Siapa Kisana? Saya Aditya, murid Empu Gagadara. Ayo silakan masuk. Silakan. Di dalam istana Kembang Jenar, Huragada sedang berusaha menyuap Sang Betara dengan berbagai macam perhiasan yang harganya terbilang sangat mahal di zaman itu. Huragada pura-pura berprofesi sebagai seorang saudagar kaya, dan dia sedang mengincar posisi di istana sebagai pejabat yang berwenang mengatur keamanan dan ketertiban dalam perdagangan, agar leluasa memungut nilai pajak yang tinggi dari rakyat. Memang mahal. Ini asli Gusti. Dibawa oleh saudagar Hindustan dari Madras. Tapi, kenapa Gusti harus bicara soal pembayaran? Ini tanda rasa hormat hamba kepada Gusti. Maksudmu? Ini sekedar kenang-kenangan hamba untuk Gusti Putri. Terima kasih, Guru. Gusti, hamba mengamati para pedagang rempah kita banyak ditipu oleh para saudagar mancanagari. Aku belum pernah mendengar pendapat seperti itu dari para mantriku, Gura. Maaf Gusti, para mantri Gusti agak kurang memahami perniagaan. Hamba sudah sering melanglang buana, baik ke negeri Nusa Tembini maupun negeri Cina. Semua harga dagangan di sini terlalu rendah. Saudagar manca itu telah membodohi orang-orang kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Gusti, selama ini hamba selalu membantu Kembang Jenar tanpa pamrih. Dan hamba dengan sukarela membantu menjaga keamanan. Karena hanya di sebuah negeri yang aman perdagangan akan bisa lancar. Dan perniagaan yang lancar akan memakmurkan rakyat. Bukankah tujuan perdagangan kita untuk kemakmuran rakyat, Gusti Betara? Kalau saja Gusti Betara mengeluarkan peraturan bahwa seluruh perdagangan harus melewati hamba, terutama sekali para pedagang yang berasal dari mancanagari. Maka hamba jamin keuntungan para pedagang Kembang Jenar akan semakin besar, Gusti Betara. Dan tentu saja pemasukan pajak negeri kita akan semakin besar, Gusti Betara. Gusti Betara di Kembang Jenar masih belum menyadari bahwa Guragada adalah bekas rampok. Bahkan kekejaman anak buahnya masih dirasakan rakyat. Mereka memeras semua pedagang. Bahkan nelayan miskin pun diperas dengan setoran wajib. Silakan. Apa Gusti Betara tidak tahu tindakan mereka? Paling tidak para Demang, Tumenggung atau Senopatinya. Mestinya mereka tahu tindakan anak buah Guragada.
Pasti mereka tahu. Sebab banyak pedagang melapor ke Kedaton. Tapi mereka malah ditangkap dengan tuduhan menghina Juragan Guragada sebagai warga terhormat. Saya yakin, pasti para pembesar negeri mendapatkan bagian dari hasil pemerasan penjahat itu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana sebuah negeri bisa dikuasai oleh rampok dan penjahat. Raden tidak usah membayangkan itu. Kenyataan yang ada di Kembang Jenar ini adalah seperti itu. Tidak ada kedamaian, tidak ada kesenangan, bahkan ketentraman. Padahal tujuan hidup adalah bagaimana caranya kita bisa hidup tenang dan tentram. Kenapa para priagung negeri sebesar ini mau bekerja sama dengan para penjahat? Apa prajurit dan senopatinya tidak mampu menangani para penjahat itu? Saya kira kalau senopati dan prajurit Kembang Jenar mau bertindak, mereka pasti cepat dilibas. Kenapa tidak mereka lakukan? Apa mereka tidak kasihan pada rakyat? Juga nama baik negeri ini bisa cemar jika negeri ini dipenuhi para penjahat. Saya yakin ada kerjasama di antara mereka. Apa untungnya bekerja sama dengan para penjahat itu? Banyak. Paling tidak mereka bisa menikmati setoran dari hasil kejahatan yang dilakukan orangnya Guragada, tanpa harus mengotori tangan mereka. Paman, di mana orang-orang Guragada itu sering berkumpul? Mereka sangat kuat, Den. Tadinya saya kira Paman Ganggadara akan mengerahkan kawan-kawannya untuk menumpas mereka. Maaf, Paman. Paman jangan meremehkan kami. Bukan begitu, Nini. Tapi yang saya katakan adalah benar. Mereka banyak sekali. Mereka tersebar di mana-mana. Yang terbanyak berada di penginapan milik Guragada dan di rumah makan yang juga miliknya. Paman, Paman tidak usah putus asa. Semua masalah ada cara penyelesaiannya. Kita tidak akan menang kalau melawan mereka semua. Kita hancurkan mereka satu persatu sampai mereka putus asa. Bagaimana, Paman? Nah, yang ini bagus. Itu dia. Mana? Ayo cepat. Kita lapor. Kisanak berdua dipanggil oleh tuan itu. Dipanggil? Ya. Wow. Mana yang manggil?
selesai, Nini. Singkirkan mereka. Tidak sedap makan dekat bangkai. Iya. Tuan-tuan tidak usah takut. Kami bukan orang jahat. Kami datang kemari untuk menumpas mereka. Saya minta kalian semua berani melawan bromocorah-bromocorah ini. Mereka akan semakin merajalela kalau kalian hanya diam saja. Ingat, kalau kalian takut, mereka akan semakin berani. Tapi kalau kalian berani, bromocorah itu pasti takut. Celaka! Celaka! Kawan-kawan kita ditumpas. Mana Gusti Gura? Tenang, Tobil. Bicaralah yang tenang, Tobil. Beliau harus dikasih tahu. Ada apa? Kawan-kawan kita di rumah makan habis dibantai. Ada apa? Ampun Gusti Gura. Ada 2 orang pendekar yang mengobrak-abrik rumah makan. Banyak kawan-kawan kita yang dibunuh. Aku tidak mau mendengar mereka lolos dari Kemang Jenar. Cepat tangkap mereka. Bawa 2 kepala mereka kepadaku. Baik Gusti. Ayo cepat. Aku ingin tahu seperti apa orang yang berani mengusik kebesaranku. Para Dewi Serigala akhirnya mulai melakukan aksi jahatnya dengan menyamar menjadi warga pribumi. Mereka kini memasuki kawasan kota Raja Malwapati yang sedang ramai dan pelan-pelan mencari cara untuk bisa menyusup masuk ke dalam istana, ke dalam kedaton Malwapati demi bisa menculik permaisuri Dewi Sekarwangi. Saya? Ada apa ya? Kami dari desa kecil di kaki gunung. Kami berniat mau mengabdi di Kedaton. Kami mendapat wangsit supaya kami bertiga harus menjadi abdi dalam. Oh, begitu. Lalu? Maukah Tuan mengantarkan kami menghadap Gusti Prabu dan menyampaikan permohonan kami bertiga? Wah, saya tidak berani. Saya ini kan hanya prajurit rendahan. Masuk halaman Kedaton saja dilarang. Bisa ditangkap malah. Saya harus menemui siapa ya? Tolonglah Tuan. Sudah jauh-jauh saya datang dengan keniatan yang sangat tulus. Tulungono yo Mas. Kalian harus menghadap Manggala Agung Bayangkara. Beliau yang nantinya akan meneliti apakah Nini bertiga bisa diterima sebagai abdi dalam atau tidak. Apakah tidak bisa langsung ke Kaputren dan menghadap Gusti Permaisuri? Gusti Permaisuri tidak pernah mengurus hal seperti itu. Karena itu urusan rumah tangga Kedaton. Kalau saya boleh tahu, di sebelah mana Kaputren? Di belakang, sebelah barat. Terima kasih ya. Saya
Aku cuma kerucu. Siapa pemilik penginapan ini? Saya. Aku perlu bilik yang paling bagus. Dua bilik. Jangan main-main di sini anak muda. Di sini tempat orang-orang terhormat. Keluar. 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 Hei, tunggu! Itu mereka! Usahakan mereka tertangkap hidup-hidup. Ayo, cepat! Ampun! Punya makanan jangan disia-siakan. Ribut ya ribut. Sudah cari makannya susah. Yang ngerti malah membuat kerusuhan. Maaf, Ditya. Jangan jatuhkan mereka di tempat makanan. Kok melamun? Ilmu apa itu? Sesuai kebutuhan. Mana pemimpinnya? Saya, Tuan. Pokoknya kalian harus bisa menangkap pengacau yang telah membunuh puluhan anak buahku. Bilang sama Senopati Bungaran. Dia harus bertanggung jawab padaku. Iya. Mengerti? Mengerti, Tuan.
ngikutin orang, Dek? Kelihatannya tidak ada yang memperhatikan kami, Ki. Mereka kalang kabut, Ki. Kami mengobrak-abrik 3 tempat mereka. Di rumah makan, di penginapan, dan di pasar. Oh, sebaiknya kita bicara di dalam. Saudara sudah memutar balik keadaan. Selama ini kalian mengaku sebagai penanggung jawab keamanan Kembang Jenar. Kalian seenaknya mengutip uang dari semua pedagang, juga petani dan nelayan. Sekarang tiba-tiba melemparkan tanggung jawab kepadaku. Apa itu namanya? Ha? Nanti dulu, jangan marah dulu. Dari semula aku kan hanya membantu meringankan tugas kalian. Kebetulan aku punya anak buah. Kamu yang telah menghancurkan kewibawaan kami, Guragada. Kamu yang membuat kedudukan kami di mata Bre Kembang Jenar seperti sampah. Anak buahmu yang membuat keonaran di mana-mana selama ini. Lalu kamu datang kepada Gusti Betara dan mengatakan bahwa kami tidak becus mengamankan Praja. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dan Gusti Betara minta nasihat pada saya. Apa itu salah? Yang salah adalah kelicikanmu, Guragada. Aku tahu sebelum kejadian ini, kamu selalu datang memberi hadiah kepada keluarga Gusti Betara. Sehingga dia tidak bisa menolak tawaranmu untuk mengamankan Praja. Ya kan? Dan buktinya, selama ini aman bukan? Jangan kau pikir aku sebodoh itu, Gura. Kelihatannya memang aman, karena anak buahmu menghentikan keonaran. Tapi menggantikannya dengan pemerasan. Dengan cara menakut-nakuti penduduk. Sekarang mau apa kamu, Senopati? Aku ditegur keras oleh Gusti Betara karena laporanmu. Ini menyangkut martabat dan harga diriku. Kamu harus bertanggung jawab. Sabar, Senopati. Aku akan bicarakan dengan Gusti Betara. Beliau pasti akan merubah keputusannya. Aku tidak butuh. Anak buahku cukup banyak. Keliru kalau kamu pikir aku tidak bisa menangkap 2 orang yang telah mengobrak-abrik anak buahmu. Tapi ingat, aku akan menuntut balas padamu dan seluruh anak buahmu. Jangan kamu pikir semua senopati dapat kau beli dengan uang kotormu. Hei Bungalan, ada hal yang tidak pernah kau pikirkan, bahwa Gusti Betara lebih percaya padaku. Siapkan tandu. Baik, Gusti.
Yang di peranginan itu permaisuri musuh kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu.